Lantaran bangunan yang terlihat besar, hingga seharusnya saat pembangunannya harus diadakan upacara yang cukup besar pula. Bahkan penampakan sosok hitam besar dan sosok perempuan berambut panjang juga konon menempati gedung tua terbengkalai itu. Salah satunya bangunan bersejarah itu adalah Gedung Papak, bekas rumah bordil tentara Jepang pada masa Perang Dunia II yang berlokasi di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Gedung Papak sendiri adalah sebuah rumah kuno yang luasnya kira-kira 338,5 meter persegi. Konon katanya, masyarakat setempat menamainya Papak lantaran atap gedung ini terlihat datar dan tidak bergenteng. Gedung Papak hingga sekarang memang masih kokoh berdiri di Desa Geyer, Kecamatan Geyer, Grobogan, dan tidak jauh dari KPH Gundi. Walaupun dari kejauhan, bangunan bersejarah tersebut masih terlihat megah dengan ciri khas berarsitektur kolonial Belanda tempo dulu, namun sekarang sudah terlihat tidak terawat. Perlu diketahui pemirsa, bahwa Gedung Papak ini telah tercatat sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Purwodadi. Gedung Papak sendiri terdiri dari 2 lantai yang masing-masing terdapat 4 ruangan yang cukup luas. Begitu masuk bangunan bekas rumah bordil Jepang ini, memang akan langsung terlihat kesan tidak terawat dan juga terbengkalai, di mana sangat kotor dengan debu menempel pada sudut-sudut ruangan lengkap dengan sarang laba-laba yang menggantung. Gedung Papak juga dianggap angker oleh masyarakat setempat, mengingat dulunya sebelum dipakai Jepang sebagai rumah bordil, di mana tempat ini juga kerap digunakan oleh tentara kolonial Belanda untuk menyiksa dan membunuh tawanan. Berdasarkan cerita masyarakat setempat pemirsa, kebiadaban penjajah juga tidak berhenti setelah zaman pendudukan Jepang. Gedung Papak diubah oleh para tentara Jepang sebagai asrama para perwira dan rumah bordil, di mana merupakan persinggahan para Jugun Ianfu atau wanita penghibur militer bagi tentara Jepang kala itu. Tanpa bermaksud mengulik tragedi lama yang pernah terjadi di Kabupaten Grobogan, konon katanya para Jugun Ianfu diambil dari gadis-gadis muda pribumi yang dipaksa untuk menghibur para tentara Jepang. Tak jarang para gadis muda ini digunakan sebagai pemuas birahi serta objek penyiksaan bagi yang menolak. Sehingga kerap kali terdengar suara jeritan dan rintihan dari para Jugun Ianfu tersebut dari luar Gedung Papak, dan sejak itu pula penduduk setempat menganggap tempat ini angker. Kesan angker pasti juga akan sangat terasa bagi pendatang baru, lantaran disebabkan oleh tidak terawatnya Gedung Papak ini pemirsa. Dengan suasana yang begitu hening dan senyap, seakan mempertegas kesan angker pada bekas rumah bordil Jepang di Kabupaten Grobogan ini. Bangunan terbengkalai di Jimbaran, Bali. Popularitas Bali sebagai tempat wisata di Indonesia tentu tidak perlu lagi diragukan. Mulai dari kegiatan studi tur SMA, outing kantor, sampai urusan honeymoon, Bali bisa dibilang selalu muncul sebagai tujuan utamanya. Bahkan di luar negeri, nama pulau ini bisa lebih terkenal dibandingkan nama Indonesia sendiri. Terang saja pemirsa, lantaran Bali memang menyimpan sejuta pesona di mana masing-masing orang yang mengunjunginya punya sisi favorit yang berbeda-beda dari si pulau dewata ini. Bali memang konon katanya menyuguhkan kecantikan yang lebih mudah dijangkau dibandingkan banyak pulau lainnya di Indonesia. Untuk sampai di sana, dari Pulau Jawa misalnya,
Kita tinggal menyeberang menggunakan kapal feri dalam perjalanan selama 45 menit. Mau yang murah meriah? Ada juga pemirsa, kereta yang bisa mengantarmu untuk sampai ke Banyuwangi. Bagi yang tinggal di luar Jawa pun, Bali masih terjangkau karena bandara internasionalnya menampung pesawat yang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Lantaran keterjangkauan inilah yang konon katanya menjadi alasan banyak orang untuk memilih Bali sebagai tempat wisata jika berlibur panjang. Selama puluhan tahun, masyarakat Bali memang selalu sukses menjadikan pulau mereka sebagai tujuan wisata kelas 1 di Indonesia. Popularitas ini tentu bukanlah situasi yang tercipta sendiri, lantaran hal tersebut hanya ada dan terus bertahan. Lantaran mereka memang sadar akan segala potensi wisata yang dimiliki pulaunya. Gunung, sungai, pantai, rawa-rawa, bahkan kebun binatang, Bali menggarap segala potensi wisatanya dengan serius. Masyarakat Bali yang sadar pariwisata memang tahu benar bahwa keramahan khas Indonesia adalah membuat banyak wisatawan asing ingin datang ke Bali. Maka tidak mengherankan bila dapat dengan mudah menemukan senyum masyarakat lokal saat berlibur di sana. Sapaan hangat dan senyum tulus inilah yang konon membuat orang rasanya selalu betah saat berada di Pulau Dewata. Jika kita berjalan-jalan di Bali pemirsa, maka jangan heran ya bila di sepanjang jalan akan selalu ada orang yang menyapa dengan ramah. Hal itu tentunya menjadi kelebihan yang sepertinya belum dimiliki oleh daerah lainnya, di mana pariwisata seolah telah menyatu dengan daerah masyarakat Bali sehingga mereka tidak akan ragu untuk memberikan pelayanan terbaik yang dimiliki. Namun, di balik keindahan Pulau Bali yang selalu memukau para wisatawannya, konon katanya Bali rupanya juga menyimpan banyak tempat angker dan menyeramkan yang ada di dalamnya. Seperti salah satunya pemirsa, sebuah bangunan terbengkalai yang berada di daerah Jimbaran, Bali. Ya, ada sebuah bangunan terbengkalai misterius yang konon katanya warga sekitar tidak banyak yang mengetahui diperuntukkan untuk apa bangunan ini dibangun. Terkesan angker dan menuai cerita mistis, konon katanya lantaran letak dari bangunan ini sendiri yang jauh dari permukiman penduduk. Meski kosong dan terkesan angker nih pemirsa, namun disinyalir di gedung tersebut kini sering didatangi oleh orang entah untuk kumpul-kumpul saja maupun untuk membuat video penelusuran hingga ajang berfoto. Lantas, ketika berbicara mengenai hal-hal mistis, konon katanya gedung tersebut disinyalir sering meminta tumbal. Lantaran bangunan yang terlihat besar, hingga seharusnya saat pembangunannya harus diadakan upacara yang cukup besar pula. Bahkan penampakan sosok hitam besar dan sosok perempuan berambut panjang juga konon menempati gedung tua terbengkalai itu. Namun, meski menyimpan misteri pemirsa, Bali tetap saja mempesona dan juga indah.